Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risayanti Amanda, NIRAM saya 2019-020274. Saya berasal dari kelas 5 SIA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas metode penelitian. Yang pertama yaitu penelitian eksploratif, di mana maksud dari penelitian eksploratif ini adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menjadikan topik baru lebih dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua, memberikan gambaran dasar mengenai topik bahasan. Yang ketiga, menggeneralisasi gagasan dan mengembangkan teori yang bersifat tentatif. Yang keempat, membuka kemungkinan akan diadakannya penelitian lanjutan terhadap topik yang dibahas. Dan yang kelima, menentukan teknik dan arah yang akan digunakan dalam penelitian berikutnya. Nah, contoh dari penelitian eksploratif ini yaitu penelitian tentang etos kerja masyarakat di daerah suku Dayak di pedalaman Kalimantan. Selanjutnya yaitu penelitian verifikatif, di mana maksud penelitian verifikatif atau verificative research adalah jenis penelitian yang menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya, sehingga diperoleh hasil yang memperkuat atau menggugurkan teori atau hasil penelitian sebelumnya. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji atau membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Adapun contoh dari penelitian verifikatif ini yaitu penelitian untuk menguji teori konflik milik Ralph dan Randolph mengenai pertentangan kelas sebagai satu bentuk konflik dan sebagai sumber perubahan sosial. Selanjutnya, tujuan pengembangan, di mana pengembangan dikenal dengan Research and Development atau R&D. Diartikan secara umum, R&D adalah penelitian yang bertujuan untuk melakukan riset guna mendapatkan informasi. Nah, dari informasi yang diperoleh dapat dikembangkan sesuai kebutuhan peneliti. Adapun tujuan dari penelitian pengembangan ini yaitu untuk merumuskan teori, evaluasi teori, dan konsep. Yang kedua, untuk merumuskan sejarah. Yang ketiga, evaluasi teori dan konsep. Yang keempat, verifikasi. Dan yang kelima, sebagai penguji teori dan perangkat. Nah, adapun contoh dari tujuan pengembangan ini yaitu perancangan aplikasi kajian Islam berbasis Android di Universitas Negeri Padang. Nah, selanjutnya yaitu invensi menurut para ahli, serta menurut undang-undang. Yang pertama, menurut Dr. Sulistyo, SH, LLM. Nah, invensi merupakan suatu penciptaan yang suatu wujud nyata dari suatu ciptaan yang mengandung makna yang dapat dibaca, didengar, atau dilihat sesuai dengan bentuk ciptaannya. Nah, pengertian menurut Undang-Undang Paten Pasal 1 Angka 2. Invensi adalah ide dari inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecah masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan terhadap suatu produk ataupun proses. Selanjutnya yaitu pengertian inovasi menurut undang-undang serta para ahli. Yang pertama, inovasi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Inovasi ialah kegiatan penelitian, pengembangan, dan ataupun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk ataupun proses produksinya. Nah, inovasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Stephen Robbins.
Inovasi ialah sebagai sebuah gagasan baru yang ditetapkan untuk memprakarsai atau memperbarui suatu produk atau proses dan jasa. Selanjutnya yang kedua, menurut Evert M. Rogers, inovasi ialah sebuah ide, gagasan, objek, dan praktis yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan atau diadopsi. Nah, adapun tujuan dari inovasi yaitu yang pertama memecahkan masalah, yang kedua menciptakan kualitas yang unik, yang ketiga meningkatkan produktivitas, dan keempat tangguh. Selanjutnya yaitu discovery. Pengertian discovery menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Cahyo, menjelaskan bahwa model pembelajaran penemuan discovery learning merupakan salah satu metode pembelajaran yang mana peserta didik mendapatkan pengetahuan yang baru sebelumnya belum diketahui serta tidak melalui pemberitahuan, tetapi peserta didik menemukan sendiri. Yang kedua yaitu menurut Sanjaya. Sanjaya menyatakan bahwa model pembelajaran discovery learning adalah pembelajaran yang mana bahan pelajarannya dicari serta ditemukan sendiri oleh peserta didik lewat berbagai aktivitas. Sehingga dalam pembelajaran ini tugas guru lebih kepada fasilitator dan pembimbing bagi peserta didik. Dan yang ketiga, pengertian discovery menurut Slametro. Discovery merupakan tidak semua yang dipelajari harus dipresentasikan dalam bentuk keseluruhan dan final. Beberapa bagian harus dicari, diidentifikasi, serta oleh peserta didik. Mungkin hanya sekian penjelasan saya mengenai metode penelitian ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.